guys, ketemu lagi bersama Mommy Jola dan Diego di Laguna Family. Oke. Sudah lama nih tidak membuat kamera video. Lumayan. Agak-agak ini ya, sibuk ceritanya. Seperti beberapa video yang lalu, kita akan menjawab sekarang pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke Instagram aku @jolalucu. Jadi ada tuh yang nanya, ini dari nama Instagramnya Aza.only. Dia tuh udah mau berangkat ke Jerman, tapi lagi lagi menyiapkan legalisir. Terus dia nanya sebenarnya apa aja sih yang harus dilegalisir supaya dia tidak mengalami kesulitan selama di Jerman. Sebenarnya kalau legalisir itu bisa juga di sini ya? Iya, ada beberapa dokumen yang bisa dilegalisir di sini. Betul. Tapi mungkin lebih mahal kali ya? Ya, kalau kayak translate terus dilegalisir di sini ya itu mainannya per lembar lumayan ya. Iya, betul. Waktu itu kalau nggak salah aku pernah nanya tuh sekitar 50 euro satu lembar gitu. Sedangkan di Indonesia 50 euro mungkin bisa untuk beberapa lembar, walaupun sekarang sih katanya lebih mahal juga sih di Indo. Udah naik sih harga. Udah naik harga bensin naik, minyak mahal ya kan. Oke, Kak, mau tanya dong supaya tidak salah paham, apakah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dibawa ke Jerman. Nah, aku jadi sekarang lagi ngebuka websitenya yang dari Frankfurt. Nanti aku capture di sini. Itu dari namanya HLPUG, itu kepanjangannya Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen. Jadi dia itu adalah lembaga yang mengatur tentang Kenntnisprüfung dan untuk mengurus approbation untuk di Hessen. Jadi dia itu adalah lembaga yang mengumpulkan dokumen-dokumen kita dan dia memeriksa sebelum semua dokumen-dokumen kita itu disalurkan ke Landesarztkammer atau ID. ID itu juga banyak yang tanya nih, ID itu di Jerman apakah cuma satu? Dia berdasarkan Bundesland. Jadi Bundesland di Hessen ya namanya Landesärztekammer Hessen. Dan itu ada ibu kotanya sendiri, ada kotanya sendiri tempat dia sebagai pusatnya gitu. Kalau di Hessen pusatnya di Frankfurt. Kebetulan ya. Oke. Jadi aku sengaja biar teman-teman juga nggak bingung nih apa aja yang harus di legalisir di Indonesia. Ini syarat-syarat yang diwajibkan untuk mendaftar approbation di Hessen. Jadi persyaratannya ini apa sih? Jadi persyaratan yang dibutuhin pertama diplom als Arzt oder Ärztin. Ya itu kan. Jadi itu ada 2 ijazah, yaitu ijazah SCAT nih teman-teman yang di Indonesia, dan yang kedua itu ijazah sebagai dokter. Itu kan ada 2 dan itu dua-duanya harus dilegalisir bla 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 sampai ke kedutaan Jerman dan akhirnya ditranslate. Jadi jangan kebalik ya. Pokoknya legalisir dulu sampai ada stempel-stempelnya semua di belakangnya itu. Kemarin ada tanya aku juga tuh gimana caranya yang udah dilaminating. Jadi waktu itu harus dibuka lagi. Iya, waktu itu aku buka pakai ada caranya di YouTube pakai setrikaan. Jadi aku buka dan di situ ya agak ini dikit lah, agak ngelupas dikit belakangnya, tapi akhirnya distempel dan setelah itu baru ditranslate. Jangan ditranslate dulu baru distempel, oke? Soalnya dia perlu si stempel-stempelnya itu diterjemahkan ke bahasa Jerman, oke? Terus yang kedua adalah Fächerliste mit Angaben der Einzelnoten. Ya, itu adalah transkrip nilai. Jadi transkrip nilai juga ada 2, transkrip nilai sarjana kedokteran dan transkrip nilai dokter. Jadi preklinik dan klinik itu wajib dilegalisir, setelah itu diterjemahkan ke bahasa Jerman. Lizenz. Terus selanjutnya Lizenzregistrierung sofern im Ausbildungsland als Nachweis des Ausbildungsabschlusses erforderlich. Oke, ini adalah seminar-seminar yang kamu mendapatkan SKP setelahnya itu juga akan dihargain di sini. Jadi kalau misalnya kamu tapi maksudnya dihargainya nggak yang full ya, maksudnya tapi dia tuh melihat kamu tuh dulu di Indonesia itu aktif gitu, dan itu SKP-SKP-nya itu kalau sudah dalam bahasa Inggris nggak usah lagi ditranslate dan diterjemahkan.
tidak usah lagi diterjemahkan. Terus tadi yang license itu ya, yang license itu juga surat tanda registrasi. Pasti teman-teman yang udah selesai internship ada surat tanda registrasi, surat izin praktek, surat registrasi, tanda registrasi, sertifikat kompetensi atau serkom itu juga wajib dilegalisir dan di translate setelahnya. Nah, itu yang tambahan-tambahan yang tidak tercantum di dalam websitenya. Itu yang wajib banget, tapi juga ada tambahan-tambahan seperti akta kelahiran itu juga dilegalisir dan dilegalisir dan diterjemahkan. Yang kedua, yang lain, kalau aku waktu itu ijazah SMA yang terakhir juga aku legalisir dan aku translate, cuman ijazah yang terakhir yang kelas 3 itu. Tapi kayak waktu di sini sih nggak ada yang dipakai sih waktu di sini. Heiratsurkunde buat yang udah married, yang lagi mau lanjut spesialisasi di Jerman, jangan lupa juga legalisir dan diterjemahkan itu di ininya ya, di surat nikahnya ya. Aku tuh surat nikah, surat semuanya pokoknya di stempel lah. Terus Sprachzertifikat B2 itu B2 umum. Itu dia kalau di Hessen itu cuman boleh dari Goethe-Institut atau TELK yang diakui gitu loh. Jadi kalau kamu punya itu, nanti setelahnya kamu ikut Fachsprachprüfung atau setara C1 Medizin. Dan kalau di Hessen itu kita masih boleh ikut TELK atau di FIA, Freiburg International Academy. Kalau di Bundesland lain dia sudah melakukan Fachsprachprüfung sendiri di Landeserste-Kammer atau di ID-nya gitu. Sorry ya, kita ngomongnya agak belibet soalnya biar kalian juga kenal bahasa-bahasa yang dipakai di Jerman seperti Landeserste-Kammer itu ID, seperti Approbation itu adalah penyetaraan gitu ya, biar temen-temen juga terbiasa gitu loh. Terus untuk surat keterangan kerja, misalnya kamu pernah bekerja di mana aja, itu misalnya ada sertifikatnya, itu kalau sudah berbahasa Inggris itu nggak usah ditranslate lagi. Kalau masih bahasa Indonesia itu ditranslate aja, nggak usah dilegalisir. Terus jika kamu ingin apply Approbation, itu ada tambahan-tambahan lain, persyaratan-persyaratannya. Nachweis Berufsnahme Approbationsbehörde ngajuin ke ya. Jadi nanti setelah kamu mendaftarkan Approbation di HLPUG, kalau di Hessen itu kamu akan menerima suatu formulir yang kamu harus isi. Formulir itu berisi apakah kamu Kennisprüfung di Hessen, dan itu di situ nanti akan tertulis kapan Wunsch datumnya, atau jadi di formulir itu kamu bisa memilih waktu ujian yang kamu inginkan. Dan tapi jangan salah, di Hessen itu syarat untuk ujiannya itu minimal kalau bisa 6 bulan sebelumnya. 1 tahun sampai 1,5 tahun itu adalah waiting listnya untuk ujian gitu. Jadi kalau misalnya kamu daftar sekarang untuk 1 tahun ke depan, jadi ada persiapan lah 1 tahun untuk belajar lagi. Jadi kalau di Hessen sebelum kamu mendapatkan Approbation, kamu juga bisa kerja dengan namanya Berufserlaubnis, itu adalah surat izin kerja sementara. Dan itu bisa mendapatkan kesempatan 2 tahun sampai kamu lulus Approbation dan bisa melanjutkan Weiterbildung atau PPDS kamu di Jerman. Ya, kira-kira itu syarat-syarat syarat-syarat yang harus dilengkapi atau kamu bawa dari Indonesia untuk apply Berufserlaubnis, surat izin praktek sementara atau Approbation gitu. Terus untuk syarat-syarat lain seperti surat berkelakuan baik sama surat keterangan dokter itu dilakukan di sini, di tempat tinggal kita gitu. Jadi kalau kamu udah melengkapi itu semua, kamu tinggal ke embassy buat ngurus visa. Terus habis itu siapin semua. Jadi di sini kamu nggak kocar-kacir, nyampe di sini udah lengkap semuanya, tinggal terusin bahasanya kalau memang mau les bahasa dulu, atau kalau memang kamu udah pede dengan bahasa kamu bisa langsung apply di HLPUG kalau di Hessen atau di Landeserste-Kammer di Bundesland, dimana kamu mau gitu guys. Dan see you in Deutschland ya.
Jadi campur gue kayak Jaksel. Jadi kalau See you in Germany. berhasil, nanti kita ketemu di Jerman. Oke, mungkin bisa bikin itu kali ya, kayak pertemuan gitu. Oke. Kalau kalian mengerti, kalau masih belum mengerti boleh DM aku di Instagram @jolalucu. Nonton nonton video-video kita yang lain. Jangan lupa share, like, comment, Subscribe. subscribe. Okay guys, keep healthy and choose.